Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Didasari rasa takut, Cina sampai lakukan hal gila ini jelang lawan timnas Indonesia. Tom Hai dan klub barunya lagi-lagi telan kekalahan di Liga Belanda tadi malam. JIZ dan Venezia FC kalah tipis di Serie A lawan Hellas Verona. Saking paniknya lihat pemain timnas, Cina sampai lakukan hal gila ini jelang lawan timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Cina, CFA, disebut akan melaporkan timnas Indonesia ke Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, jika memainkan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders saat skuad Garuda tandang ke markas timnas Cina di matchday keempat Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB. Informasi itu dikeluarkan media asal Cina, 163.com. Menurut 163.com, proses naturalisasi yang dilakukan PSSI kepada Mees Hilgers dan Eliano Reijnders tidak sesuai regulasi. Berdasarkan pemberitaan Sports Weekly, proses naturalisasi Hilgers dan Reijnders tidak sesuai aturan hukum di Indonesia. Upacara pengambilan sumpah keduanya seharusnya diadakan di Indonesia, bukan di Belanda. Tulis 163.com. Jelas ini merupakan operasi ilegal. Andai Mees Hilgers dan Eliano Reijnders tampil menghadapi timnas Cina, Federasi Sepak Bola Cina, CFA, akan mengadu kepada AFC dengan alasan proses naturalisasi dua pemain Indonesia itu tidak sesuai prosedur. Tegas 163.com. Menurut peraturan AFC, kondisi ini menghasilkan kemenangan 3-0 untuk timnas Cina. Timnas Cina pun mencatatkan kemenangan pertamanya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Harap 163.com. Lantas, apa benar proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders tidak sesuai prosedur? Proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders telah mengikuti seluruh aturan yang ada di Indonesia. Proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders telah disetujui Komisi 3 dan 10 DPR RI. Bahkan Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden Kepres, persetujuan keduanya mendapatkan warga negara Indonesia, Dualeu NI. Upacara pengambilan sumpah WWNA Mees Hilgers dan Eliano Reijnders pun dilakukan di teritorial Indonesia, yakni Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, Brussels, Belgia. Bisa dibilang apa yang diulas 163.com hanyalah bentuk ketakutan mereka kepada timnas Indonesia. Seiring kehadiran Mees Hilgers dan Eliano Reijnders, kekuatan timnas Indonesia praktis menguat. Mees Hilgers bakal memperkukuh lini pertahanan timnas Indonesia. Sementara itu, Eliano Reijnders akan menambah daya dobrak skuad Garuda lewat tusukan-tusukan tajam yang dimilikinya. Jika tidak ada aral melintang, peluang timnas Indonesia menang di markas Cina sangat besar. Jika kondisi itu terjadi, Cina semakin terpuruk di klasemen Grup C, yang mana sebelumnya mereka selalu kalah di dua laga awal. Setelah dihajar Jepang 7-0 di laga pertama Grup C, skuad asuhan Branko Ivankovic itu tumbang 1-2 dari Arab Saudi di kandang sendiri. Tom Hai menunjukkan permainan yang apik saat Almere City kalah 0-1 dari Willem Zadula Tilburg pada pekan ke-8 Liga Belanda atau Eredivisie. Tom Hai kembali dimainkan sebagai starter di laga ini. Posisi Hai bahkan tidak digantikan oleh pemain lain hingga laga usai. Pemain berusia 29 tahun itu bermain selama 90 menit. Di laga ini, Hai turut andil menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak ada satupun yang bisa dikonversi menjadi gol. Berdasarkan data SofaScore, Hai menjadi pemain Almere yang mendapatkan rating tertinggi. Ia mendapatkan nilai 8,1 atau jauh mengungguli rekan-rekan setimnya. Total 6 umpan kunci diberikan oleh Hai di laga ini.
torehan ini terbilang tinggi diciptakan oleh seorang pemain dalam satu pertandingan. Tom Hai turut melepaskan 2 tembakan tepat sasaran. Ia juga melepaskan 10 umpan panjang yang tepat sasaran dan memenangi 4 dari 6 duel bola bawah. Namun, performa bagus Haye ini tetap belum bisa menghadirkan kemenangan buat Almere. Penyelesaian akhir yang mengecewakan membuat The Zwarte Schapen, julukan Almere, mengakhiri laga dengan kekalahan. Hasil negatif ini membuat Tom Hai dan kawan-kawan masih kesulitan beranjak dari zona papan bawah Liga Belanda. Almere menempati posisi ke-17 karena baru bisa meraih 2 poin dari 8 pertandingan. Venezia yang belum keluar zona degradasi meski Jay Itzes sudah memberikan bantuan terbaik. Venezia menalan kekalahan 1-2 dari Hellas Verona pada giornata ke-7 Liga Italia di Stadion MA Bentegodi, Jumat, 4 Oktober 2024, atau Sabtu dini hari WIB. Laga melawan Hellas Verona menjadi kesempatan terakhir Jay Itzes membela Venezia sebelum akhirnya bergabung dengan tim nasional Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek tengah Indonesia keturunan Belanda ini memiliki tugas besar pada laga terbaru Venezia kali ini. Tim asuhan Eusebio Di Francesco ini harus segera keluar dari zona degradasi. Dalam 6 laga awal Liga Italia, Venezia baru membukukan 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Untuk bisa mengatrol posisi, Venezia membutuhkan kemenangan saat bertandang ke markas Hellas Verona. Namun, Hellas Verona yang menjadi lawan memberikan tantangan besar. Dalam 6 pertemuan sepanjang sejarah di kasta teratas Liga Italia, Hellas Verona selalu bisa menghindari kekalahan dari Venezia. Hellas Verona memiliki rekor kandang sempurna kala berhadapan dengan sang lawan. Laga kali ini akhirnya langsung menghasilkan drama dalam 10 menit awal. Hellas Verona dikejutkan oleh gol dini dari Venezia, kala pertandingan baru memasuki menit kedua. Tim Jay Itzes tersebut mendapatkan sepak pojok yang dieksekusi oleh Hans Nicolucci Caviglia. Sempat bisa meredam serangan Verona. Venezia kecolongan pada menit ke-81. Domagoj Bradaric mengeksekusi sepak pojok tuan rumah dengan mengirim umpan jauh. Bola melewati tengah kotak penalti dan Lorenzo Montipo menyundulkan dari pojok kanan kotak penalti. Sundulan Montipo dilakukan dari sudut sempit sehingga Itzes yang berdiri di depan gawang tidak bisa berbuat banyak. Itzes hanya berharap Jesse Joronen selaku sang kiper bisa bereaksi dengan cepat. Akan tetapi Joronen kesulitan menepis bola yang justru berakhir dengan gol bunuh diri oleh dirinya sendiri. Kedudukan pun berubah menjadi 2-1 bagi Hellas Verona. Venezia akhirnya tidak bisa mematahkan rekor sempurna Hellas Verona di kandang. Posisi Venezia pada peringkat ke-19 klasemen, sementara Liga Italia dan membuat mereka belum terbebas dari zona degradasi.